Kembali lagi di acara BEMO, Belajar Modcast. Bareng saya Septian Rahman Maulana. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan berbincang nih sama teman-teman yang udah hadir di studio SMKN 1 Sumedang. Sekedar mengingatkan teman-teman, BEMO ini udah memasuki episode ketiga. Dan untuk episode ketiga ini, saya sudah bersama Ketua dan juga Wakil Ketua OSIS SMKN 1 Sumedang untuk tahun ajaran 2023. Selamat datang guys di BEMO. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Oke, langsung aja lah ya ke perkenalan dulu nih. Dari ketua atau wakilnya dulu nih? Wakil sih kayaknya wakil. Ketua aja lah, ketua aja dulu. Ketua dulu aja. Nama, kelas sama inilah alamat. Perkenalkan ya. Aja, sok mangga. Nama saya Muhammad Ihsan Firdaus dari jurusan Teknik Pengelasan. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS tuh kalau nggak salah pertama kali dari kampus depan. Oh, tepuk tangan. Inilah Coba. dari jurusan Teknik Pengelasan. Oke. Gitu. Kebetulan saya tinggal dari Dharma Raja. Alhamdulillah cukup Dharma Raja, jauh. Ya. jauh. Dan sepertinya Dharma Raja 3 periode. 3 periode. Oh, dari tahun kemarin gitu. Dharma Raja lah. Dharma Raja Pride. Iya sih. Kewakil? Oke, nama saya Sanjaya Sisaya Permana. Ya, saya dari kelas 11 DPB 3. Alamat rumah di Tanjung Kerta. Mungkin apa ya? Kenapa jadi wakil? Sudah jadi wakil? Dari tahun kemarin juga orang Tanjung Kerta selalu jadi wakil loh. Duo Dharma Raja Gak tahu Tanjung tuh. Kerta gitu. Kenapa itu teh? Tapi ini udah pelantikan kan ya? Udah. Iya. Udah berapa minggu? Dua minggu. Dua lebih lah. Udah aman nih, masih aman gitu. Masih Selama aman. dari Masih pelantikan. aman gak nih? Dari mananya? Aman di mana nih? Aman dari segi mana? Dari ya ininya masih nyantai gitu jadi ketua sama wakil. Alhamdulillah sudah enggak. Oh, sudah Alhamdulillah. enggak. Udah mulai sibuk lah nya. Ya. Terutama kan kita kelas 11 ya. Bentar lagi pasti mau berangkat PKL. Nah, untuk persiapan dan kita juga sebentar lagi akan melaksanakan porak ya. Porak. Dituntut untuk Classmate. ya 2 hari lagi melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi hal-hal lain belum bisa digarap. Tapi Nyicil. kalian ini bisa lah ya ngebagi waktu antara belajar, apalagi dari rumahnya jauh gitu ya, ngebagi waktu buat organisasi sama belajarnya aman lah ya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah untuk para guru-guru mensupport ya. Jadi kayak kita tuh nggak terbeban gitu, nggak terlalu dapat beban harus dituntut ini. Alhamdulillah guru juga mensupport Ya, kalau jadi yang saya rasakan. Jadi kita dibebaskan gitu untuk melakukan suatu kegiatan ya. Sebenarnya nggak dibebaskan juga. Ya. Asal kita tugas lancar. Iya. Tugas lancar. Tapi itu mah mungkin kembali lagi ke diri masing-masing lah ya, gimana cara membagi waktu gitu. Iya. Buat organisasi ataupun hal lainnya di luar belajar gitu. Iya. Iya. Tapi saya mah penasaran sih sama satu hal gitu. Asli ini mah. Naon lah. Kayak Bantu. gimana sih perasaan kalian teh, gimana pas gak pernah nyangka kan mau jadi ketua atau wakil ketua OSIS gitu di SMKN 1 Sumedang gitu. Tapi gimana, ada perasaan apa yang sebenarnya bikin kalian bergerak untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS SMKN 1 Sumedang ini? Mungkin bisa dijawab dari Bapak Dari Sandiaga. siapa aja dulu nih? Dari Bebas wakil lah, dulu bebas. Pak. Yuk, enggak Bapak Ya, Wakil. dari diri saya pribadi, saya tergerak mencalonkan diri sebagai ketua ya karena angkatan saya tidak ada yang mencalonkan gitu. Masa dari laki-laki gak ada gitu, maknya we kalah ke perempuan. Jadi saya memberanikan diri untuk mencalonkan. Dan saya orangnya suka sekali tantangan ya. Tantangan buat diri sendiri. Iya, kalau saya terus diam di satu tempat dan satu kondisi, mungkin tidak akan terjadi perubahan pada diri saya gitu. Bosan atau emang pengen berubah aja gitu? Bosan Tahu sama dua-duanya. dua-duanya sih, Mungkin dua-duanya. pengen ada yang beda lah dari iya. biasa gitu. Kan Karena kalau dari menurut saya juga kalau hidup biasa-biasa aja mengikuti alur kayak ada yang kurang.
Tarinai Monogaar. Wibu. Ini kayak ada apa ya, butuh bumbu-bumbu kehidupan. Bumbu Reiko gitu. Reiko. Ini teh kurang lebih sama gitu nyaloninnya. Iya, Ya, kurang kalau lebih. alasan pertama saya juga hampir sama ya. Cuman yang berbeda, kalau Senja suka tantangan, saya juga suka tantangan. Tapi saya dulu pas waktu SMP sempet gagal gitu. Gagal jadi di pemilihan ketua OSIS. Waktu itu tuh pas waktu SMP saya terpilihnya menjadi sekretaris. Dan sialnya malah masuk Kopin. Jadi Sedih, gak ya. ada masa kerjanya gitu. Iya, 1 tahun stay in home, kerjanya di rumah gitu. ya. Dan bahkan cuman MPLS Cuma prokernya. Yes. Dan ya selamatlah sekarang udah jadi ketua OSIS gitu. Selamat menantang diri sendiri. Menantang. Ya tapi Terima kasih. menantang yang seru lah. Iya, benar. menantang positif, jangan nantangnya Ya, tawuran pasti OSIS gitu. Tapi untuk ketua ini teh pasti identik sama yang namanya pemimpin lah ya. Dari diri kalian masing-masing nih, latar belakangnya teh ada yang dulunya mungkin dari SMP-nya ketua OSIS atau nyalonin kayak Isan gitu, atau kalian pernah terinspirasi seorang pemimpin buat menggerakkan kalian buat jadi pemimpin juga? Jujur ya, kalau saya mah dari SMP biasa-biasa aja gitu. Di organisasi biasa. juga ya biasa-biasa aja gak ikut. Cuman pas di SMK merasa tertantang gitu. Coba ikut organisasi sama wali kelas waktu di SMP. Ya saya coba dan lama-kelamaan kok makin nantang gitu. Ya, jadi tantang lagi sama saya. Nantang positif. Iya, positif. Karena mungkin lingkungan SMK sama SMP memang beda mungkin ya. Beda. Dari tekanan. Dari Isan ada nggak inspirasi gitu pemimpin? Dari segi pikiran juga beda. Kalau inspirasi saya sebenarnya sih hampir sama, tapi kalau seorang pemimpin yang saya jadikan contoh lebih ke mama saya sih. Mama. Soalnya dia bisa memimpin saya yang tanpa seorang ayah. Dia seorang perempuan tapi dia bisa memimpin keluarga. Dan menurut saya itu bukan hal yang mudah. Karena dia seorang perempuan harus menjadi bapak. Jadi masa saya gak bisa ya? Pasti. Terus kan nanti juga saya harus bisa memimpin keluarga saya. Oh, benar. Jadi belajar memimpin dari sejak dini. Enggak sejak dini Enggak sih ya. Dari sejak dini. Ya. Biar ada kayak pengalaman mungkin ya. Ya. Soalnya pengalaman itu paling penting sih. Pengalaman tuh bisa mempermudah kita dalam melakukan sesuatu di masa depan. Ya mungkin kalau sekarang nggak bakal terasa manfaat-manfaat yang kita sekarang lakuin teh. Tapi pas nanti di masa depan 2 tahun 3 tahun lah. Ketika udah menjadi orang dewasa lah kisahnya. Yang sekarang kita lakuin teh udah biasa, soalnya dulu kita udah pernah ngelakuin bahkan sering, jadi nggak ada beban lah. Ya beban sih tetap ada, tapi seenggaknya berkurang sedikit demi sedikit gitu, karena sudah seringnya gitu. Tapi menurut kalian sendiri gitu, jadi kayak gaya kepemimpinan di organisasi ini bisa diterapkan juga nih di kehidupan sehari-hari gitu, selain di organisasi atau sekolah gitu, biar menggerakkan orang-orang mungkin. Ya mungkin ya, kan seorang pemimpin bukan yang nyuruh-nyuruh aja. Iya, betul. Orang pemimpin itu harus bisa menjadi ayah, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat. Jadi pemimpin itu apa ya? Penggerak. Iya, Atau bisa jadi gimana? penggerak, bisa jadi contoh gitu. Contoh. Bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa sih di kehidupan sosial, di kehidupan bermasyarakat juga seorang pemimpin bisa sama, bahkan mungkin, tapi sih tergantung keadaannya dulu gitu kan. Setiap pemimpin berbeda-beda. Nah, setiap karakter pemimpin ada plus minusnya di keadaan-keadaan tertentu. Memimpin diri sendiri jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain. Benar. Sejujurnya mah gitu tah. Tapi kalau kalian sendiri nih, gaya kepemimpinannya gimana? Kayak
fleksibel atau otoriter jujur gitu. Fleksibel ya banyak Fleksibel banyolna banget. gitu teh. Oh. Sareng Aisyah mah banyol tapi tegas oke gitu keren ya aya. Soalnya kumanya kalau menurut saya gitu, kalau misalkan kita terlalu keras terhadap seseorang dan kita nggak tahu apa sih yang ada di pikiran seseorang tersebut, bakal nambahin beban yang ada di pikiran dia gitu. Karena seseorang itu mungkin masuk organisasi yang kita pimpin itu bukan cuma untuk ambis atau mengejar sesuatu, tapi ada juga yang mencari healing gitu. Healing. Contohnya saya healing. Organisasi sebagai rumah kedua teh gini gitu. Bukan kantor kedua. Bukan kantor kedua, biar nggak kerja gitu. Iya. Biar merasa nyaman aja di organisasi gitu. Dan juga kan kalau menurut saya apa ya, memori seru-seruan, ketawa-ketawa, bercanda sama teman-teman tuh harus punya gitu. Apalagi buat kita yang SMP-nya masa Covid. pasti agak kurang bener. bercanda-bercanda sama temen teh. Kesepian banget gitu. Kesepian banget. Udah habis Covid. Terus kalau harus di Masa adaptasi kembali lah. Masa adaptasi. Soalnya kebanyakan teman-teman juga sering kalau ngumpul seringnya main HP, masih minusnya masih gitu, suka main HP kalau ngumpul teh. Kalian ini nggak sih kayak kan sekarang udah jadi pemimpin lah ya, punya goals gak sih kayak nanti teh aku teh harus jadi gini gitu tah, jadi pemimpin yang gini dan anggota aku jadi gini gitu. Punya goals, visi dan misi beda lah ya. Beda. Goals ini kayak kalau keinginan sendiri. Aku sih kalau buat aku pribadi, aku pengen jadi orang yang bisa akrab sama teman, banyak teman. Soalnya mau bagaimanapun kan manusia itu makhluk sosial. Jadi dimanapun kita tuh harus punya teman minimal satu orang. Kalau kemana-mana sendiri tuh mau ke tempat yang seasik apapun, tapi kalau sendiri kurang. Itu Isan. Itu kalau aku. Terus kalau ke tempat sejelek apapun, kalau berdua ada teman. Pasti ada bisa sharing gitu. Itu si etak gitu. Sama Juli deh. Ya, Sanjay gimana? Atau Isan dulu? Tomodachi ga. Nah, teman itu penting. Butuh teman. Teman itu penting. Tapi harus dipilih-pilih. Temannya terus dipilih-pilih. Temannya bagaimana dulu? Kan ada teman yang membawa kita yang ke lebih baik. Ada teman yang membawa kita ke arah yang buruk. Dan dari kata Nabi Muhammad juga Sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan ada teman yang membawa kita ke arah yang buruk, maka tinggalkanlah. Ingat, tapi tinggalkanlah, bukan jauhilah, tapi tinggalkanlah. Dan mungkin kalau bisa raihlah. Ajak. Ya, rangkul. Jadi bener. Dan yang Isan dapetnya, yang Isan tangkap, anak-anak yang bisa disebut kurang baik lah ya. Kurang baik. Karena mungkin masih banyak di sekolah-sekolah juga anak-anak kurang baik ya. Mereka tuh belum ngerasain sih gimana sih rasanya jadi baik. Gimana sih rasanya jadi anak yang disiplin, apa sih ruginya, apa sih manfaatnya. Itu yang belum mereka dapetin. Itu yang belum mereka rasain. Makanya mereka masih terjebak di zona nyaman itu, yang kita sebut anak kurang baik. Tapi bisa jadi anak-anak itu teh kayak ngerasa apa yang mereka lakuin teh bener gitu. Gimana tah kalau gitu? Nah, itu kembali lagi ke ini. Anak zaman sekarang mah apa ya? Ngikuti tren ya. Apa yang dibilang keren diikutin. Mau yang baik, mau yang buruk, semua diikutin. Jadi mereka egonya teh masih tinggi-tinggi. Belum punya pendirian yang kuat gitu. Dirinya teh mau gimana, kedepannya mau gimana. Jadi masih ke bawah alur pengaruh lah di dunia luar. Ya, jadi orang mah harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena di saat kita dapat bermanfaat bagi orang lain, rasa perasaan diri teh asa gimana bangga, gitu. Ada rasa bangga gitu. Dan mungkin ya menurut Isan masih
Apa coba ulangi dulu pertanyaan tadi? Yang mana? Yang tadi. Yang mungkin saja gitu, kayak yang Isan bilang anak-anak kurang baik gitulah, belum bisa merasakan disiplin. Tapi gimana kalau mereka tuh ngerasa kayak apa yang mereka lakukan itu adalah udah bener gitu. Nah, dan mungkin masih masuk sih ke yang kata Isan sebutin tadi, dia tuh belum ngerasain gimana sih rasanya jadi baik. Jadi dia belum bisa mempertimbangkan gitu. Soalnya masih satu timbangan kalau jadi ini misalkan ini kurang baik, ini baik. Nah, kalau misalkan nggak ada yang baik, itu otomatis ke sini. Jadi dia masih nganggap ini yang benar. Tapi kalau misalkan ada baik, seimbang, balance, nah baru dia bisa mempertimbangin mana sih yang benar buat saya. Mau dibawa ke mana sih saya tuh? Apakah hal-hal ini juga terjadi sama anggota-anggota OSISnya sendiri gitu? Atau gimana sih pendekatan kalian gitu sama emang anggota-anggota OSIS yang nantinya mungkin ada yang kurang aktif di organisasi gitu? Gimana kalian cara mengatasi konflik itu gitu ketika ada kesenjangan anggota sama kalian berdua? Ya, misalnya seandainya saja ada, ya mungkin kita akan ngobrol secara piece to piece. Jadi mungkin apakah sama nih pendekatannya gitu ke anak yang mungkin rada jauh gitunya? Rada jauh. Bahasa nama rada jauh jeung arurang gitu. Ya gimana kurang ya? Ngobrol, cicingan gitu tah. Ya selain komunikasi ya gimana? Usaha kita harus melakukan komunikasi dulu terhadap anak tersebut. Sebenarnya gimana ngomongnya ya? Semua orang juga punya best place-nya masing-masing. Jadi mungkin mereka masuk ke organisasi, tapi belum tentu itu organisasi itu tempat terbaik buat mereka. Maksudnya belum tentu kita belum bisa bikin atau karakter organisasi itu bukan yang terbaik buat dia. Nah, jadi PR-nya tuh gimana sih kita bikin biar dia merasa itu tempat terbaik buat dia. Soalnya memahami perasaan orang lain itu penting. Jangan hanya mau dipahami tapi belajarlah memahami orang lain. Ini nih kan tadi udah lah ya gitu, tapi ngelihat anak-anak anggota kalian gitu, kalian punya harapan atau ngelihat potensi nggak sih kayak di anak-anak anggota OSIS kalian gitu untuk kedepannya mungkin akan lebih baik gitu dari angkatan kalian atau apa? Jujur ya, potensi itu sudah terlihat ya daripada angkatan kita. Angkatan kita juga potensinya baik, cuman ya lebih dominan yang sekarang. Ya lebih dominannya sekarang. Skill-skill individu, kualitas individunya udah terlihat dari kelas 10 lah. Jujur kalau yang angkatan kita mungkinnya yang kemarin pas awal masuk skill kualitas individunya tuh belum terlalu terlihat nih. Jadi masih harus perlu diasah. Ya. Nah, kalau sekarang mah kita nggak terlalu capek buat ngasah, cuman paling ngasih bimbingan lah. Bimbingan dan arahan supaya dia nggak terlalu over ya. Dan yang paling lebih menonjol yang kita rasakan sih Sekbid 9. Sekbid 9. Tapi menurut saya Sekbid 6 juga yang sekarang ini sangat kreatif gitu dibanding tahun kemarin. Sekbid 6 kan tentang kewirausahaan. Bukan mau membanding-bandingkan, tapi yang kita lihat sekarang. Soalnya kan ini mah pertanyaan jadi harus dijawab. Iya. Potensi di organisasi atau potensi buat ngajak atau ngarahin teman-teman Nesas juga nih buat ikut kayak tadi berkembang gitu di wirausaha atau mungkin di teknologi informasi gitu. Siap ulangi. Kalau potensi untuk mengajak para siswa adalah ya beberapa yang bisa mempengaruhi teman-temannya, dan sisanya mungkin berpengaruh di organisasi gitu. Dan mungkin yang jadi salah satu faktor pentingnya tuh komunikasi. Iya, komunikasi harus dijaga. Komunikasi. Soalnya mau sehebat apapun orang itu, mau secepat tanggapnya, tapi kalau misalkan komunikasinya kurang,
pasti kurang. Antara misalkan nih dia minta ngerevisi, kita pengennya ini, tapi dia sakayangna gitu, mencek nama. Jadi kayak yang kita inginan tuh gini, tapi dia sakayangnya gini atau pengennya gini. Itu udah miskom lah ya kalau gitu. Itu kan termasuknya komunikasi. Ego berarti egonya masih tinggi. Jangan jadi baik untuk orang lain lah. Jangan jadi baik untuk orang lain. Jadi baiklah untuk diri sendiri. Karena ketika sudah menjadi baik untuk diri sendiri, nanti akan terasa manfaatnya bagi diri sendiri dan akan tertular kepada orang lain gitu. Ketika melihat diri misalnya diri Ihsan udah menjadi diri yang paling baik gitu, orang lain hanya melihat saja, wah ini udah terlihat perbedaannya, pancaran auranya gitu, terasa. Iya. Terasa sampai. Beralih dulu nih ke PKL gitu. Kalian PKL berapa bulan sih? 6 ya? Jujur 6 sama sih 6 bulan. Berat Jauh-jauh ya? Jauh-jauh beratnya kita sama kelas 10-nya belum lama lah ya, belum melakukan pembimbingan lama. Kelas 10 udah ditinggal saja PKL. Tapi kembali lagi mungkin ya ke komunikasi kayak. Iya. Nah, harus terus ada. Mungkin buat PKL. Nah. Jadi di mana aja? Gimana nih? Apa nih? Abdi sendiri mah di Cimahi Pangintan. Halo. Ini di mana nih? Abis sih juga rada jauh. Rada jauh di mana? Cikarang. Aduh. Tapi kumaha ya? Kira-kira kalau ada event-event besar pulang dulu atau mungkin ya kalau ada event besar tergantung harinya sih. Dan mungkin dapat cuti atau libur atau ngambil cuti sendiri, izin ke perusahaannya. Ya karena mau gimana lagi ya? Iya. Kelas 10 juga kan masih awam gitu, masih butuh bimbingan. Saya kira kita harus bisa membagi waktu dan tanggung jawab. Masih mentah-mentah. Mentah-mentah. Jadi kita ngolah biar enak. Ya diolah dulu. Nah, dan proses mengolah itu nggak bisa instan. Gimana tuh? Harus mempunyai waktu. Karena kata guru saya, kalau kita ngerubah akademik seorang yang bodoh menjadi pintar, jangan sebut bodoh, seorang yang kurang berpengetahuan merubah menjadi pintar itu mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun bisa. Tapi kalau untuk merubah sikap seseorang tuh mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai dia mati juga belum tentu bisa. Karena mungkin kalau ngerubah sikap seseorang tuh ya adab itu mungkin harus dapat hidayah dulu. Hidayah. Lihatlah prosesnya, bukan hasilnya. Nah itu karena proses yang paling berpengaruh dalam perubahan. Tapi tadi tuh yang mengolah, gimana cara kalian kayak selain memberi pengarahan terus komunikasi, gimana cara kalian mengolah kompetensi atau kayak skill yang udah ada di anggota kalian ini, atau lewat event-event atau emang sehari-harinya terus diasah gitu bareng-bareng atau gimana? Kalau saya ke mungkin anak-anak organisasi saya ngomongnya gini, sok enaknya kalian gimana? Soalnya kalau kita ngasih saran harus gini-gini ini atau kita nyuruh harus gini-gini, tapi nggak enak buat mereka tuh kayak bakal menghambat mereka gitu. Terbatasi. Iya. Pikirannya terbatas. Jadi kalau saya, sok kalian enaknya gimana? Nanti obrolin sama saya, biar saya revisi lagi gimana-gimananya, biar pas gitu. Iya, kurang lebih gitu sih. Tapi kalau kalian kayak udah kayak tadi misalnya Ihsan nih maunya gini gitu, tapi si orang ini nih susah gitu buat mengarah ke sana. Apa sih tindakan yang sebaiknya gitu diambil gitu? Apakah harus terus dipush, didorong ke arah yang Ihsan mau atau seenaknya dia? Jangan sampai kita nge-push kehendak kita ke orang tersebut, tapi jangan sampai dia juga seenaknya push ke kita. Iya, karena dia karena gini ya,
balik lagi kayak yang tadi, kalau kita nggak maksain tuh gak bakal bener. Tapi kita juga harus ngerti situasi dan kondisi gitu. Dan kalau misalkan dianya nggak mau terus-terusan ya itu tanda tanya. Dia sebenarnya niat nggak sih? Bener sih. Bener. Tapi emang sebesar apapun arahan pemimpin itu emang penting. Iya, penting. Dan seorang pemimpin tuh harus bisa jadi tameng. Pertahanan. Kan diadakannya sebuah organisasi pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan itu harus ada pemimpinnya dalam mencapai. Kalau tidak ada, kumaha sorangan we meureun kete. Tidak ada tujuan. Kan parah. Lihat background tadi Sanjaya mungkin ya dari SMP-nya yang emang kurang aktif gitu di organisasi. Sanjaya sendiri suka kerja sendiri atau tim gitu tah? Jujur bareng. Lebih suka kerja tim. Tapi kerja sendiri juga bisa. Kenapa tuh? Kalau kerja tim ya pekerjaan lebih mudah, lebih terbagi, jadi bisa sharing juga gitu. Ya, sharing opini. Sharing opini, sharing ilmu sekalian sama teman-teman. Kalau kerja sendiri enak ya, gimana pikiran sendiri aja gitu. Gak usah mikirin yang lain. Kalau saya tergantung situasi, tapi kalau dominan enakan ke kerja sendiri. Kenapa? Kayak bebas we. Bebas. Kita mau buat apa, mau berkreasi apa, ya enak gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, ya baru ngobrol, searching. Jadi nyari referensinya di Google ya. Enggak. Enggak. Kalau saya mah di Google sih. Kalau Google tuh jawaban sih. Bisa juga referensi ya. Bisa. Cuman Google sama teman tuh sebenarnya lebih enakan teman. Kata-katanya berbeda. Teman itu kan mungkin dari pengalaman pribadi. Kalau teman lebih relate juga karena pengalaman pribadi. Tapi jadi kalian ini sukanya dipimpin atau memimpin gitu? Dari yang sebelum jadi pemimpin ya, sukanya dipimpin atau memimpin? Kayak pikiran pertamanya gitu. Kondisional. Tapi jujur mah kondisional sih. Bisa memimpin, bisa dipimpin. Oh, aya waktunya gitu. Iya. Tangan dia cik urang kudu kieu. Urang kudu ngarahkeun, tapi dari belakang sih lebih kebanyakan mengarahkan. Saya mah kayak karena udah terbiasa mungkin ya. Ya, tapi kalau dipimpin juga enak, jadi orang tuh kudu ngarahkeun. Tinggal ngagawean. Tinggal ngagawean. Nah, gitu. Isan? Kalau saya sih dari dulu lebih sering memimpin mungkin dari kelas SD. Dari SD kelas 1 2 3 4 5 6 KM. Oh, SMP 1 2 3 KM. Jadi udah kayak terbiasa mungkin memimpin. Nah, kelas 10 KM, sekarang kelas 11 saya pensi dulu. Capek. Bosan, pengen lah ngerasain kayak murid bebas gitu. Murid biasa. Karena niat awal pertama saya masuk SMK tuh menjadi orang culun gitu. Orang culun. Jadi gimana sekarang gitu. Orang culun kan? Kayak kalau ngelihat orang culun teh seru, kayaknya bisa mikirin tentang hal orang lain tanpa orang lain mikirin kita. Kayak seru aja gitu, Tennessee. Tapi gak kesampaian jadi orang culun gitu. Alhamdulillah atau gitu kecewa? Sebenarnya sih agak kecewa. Kecewa ada, tapi alhamdulillah. Kalau misalkan mungkin saya dulu jadi orang culun, saya gak bisa jadi saya sekarang. Tapi ada nggak sih hal-hal yang Isan nih kan tadi suka kayak memimpin gitu, ada gak sih hal-hal yang emang Isan sukai dari memimpin Isan sendiri gitu? Kayak apa sih hal yang emang pas Isan memimpin teh kurang resep ya kikian ya? Kalau saya pas memimpin, terus pas ngarahin orang ke sini, misalkan Jai, tolongin ini, bikin ini, atau tolong kesini, kamu kesini, terus pas komando kita berhasil, terus kayak sama lah, kebanggaan. Saya juga gitu sama, ketika saya bisa mengarahkan dan orang lain dapat melakukan apa yang saya arahkan dan berhasil, rasa bermanfaatnya ada gitu.
Berarti iya. Beda perasaan kita berhasil melakukan sendiri sama memimpin tuh beda. Dan mungkin kebiasaan memimpin tuh dari SMP. Kalau di kelas patokan guru, San kamu kalau kelompok kerja Rodi gimana? Jadi kerja sendiri? Iya Sendiri. Karena masa-masa SMP mulai belum terbuka lah pikirannya. Jadi masih ego tinggi gitu. Benar. Sama Dan saya juga. SMP mah belum ngejar apa-apa ya. Pubertas. Tapi sekarang SD mah ngejar. Jujurnya saya mah SD ngejar ya sesuatu. Harus ranking wae. Bener. Udah SMP beki santai. Lama-kelamaan makin santai. Udah SMK. Gitu. Udah SMK. Oh, ya udah. Kalau udah tahu, oh ya udah. Ya mau ngapain gitu. Tapi sekarang di jurusan bangunan bisa santai enggak? Kalau masalah tugas mah nggak santai, tapi kalau karena ranking atau enggaknya santai. Masalah nilai juga santai. Yang penting kita ngerti di bidang itu gitu. Nah, jadi apa ya? Kamu nilai besar tapi skill kamu kecil gitu. Buat apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong. Pas kalian ini nih kepo lagi nggak apa-apa lah nya. Dosa. Kepo. Pas kalian memimpin gitu, kalau mau ngadain acara atau apapun lah gitu, kalian punya nggak sih kayak indikator keberhasilan gitu tuh? Oh, arurang teh kudu kieu ya. Mun arurang can kieu berarti arurang can berhasil gitu. Belum berhasil kalau kita belum gini. Saya dulu. Ada nggak sih indikator keberhasilan? Yang saya jadikan indikator gini ya. Kalau kita selesai habis acara misalkan dan acara itu selesai, ya biasa. Yang saya jadi patokan tuh anak-anak yang ngegarap acara itu sampai selesai, mereka bahagia nggak? Jangan sampai ada dari mereka yang merasa terbebani gitu. Kalau misalkan acara selesai tapi ada satu kelompok yang terbebani, ya berarti kita gagal dalam memimpinnya. Gitu. Karena kita belum merata. Karena belum merata. Iya. Tapi kalau misalkan kita acara beres dan anak-anak semua happy, ya berarti kita berhasil dong. Iya. Ngebagi kesenangan bersama jadi OSIS gitu. Kerjanya sama enggak OSIS. Kerja Rodi kayak tadi. Ya, kalau aku sih gitu. Pak Jaya. Dan kalau misalnya si anak-anak ini pernah ngegarap suatu kegiatan ya, dan di kegiatan selanjutnya mereka sudah terbiasa karena sebelumnya sudah mengerjakan event yang kurang lebih sama, itu bisa dikatakan inovator berhasil sih. Soalnya pengalamannya kepake gitu buat kegiatan selanjutnya mereka. Tapi dari anggota OSIS ini rata apa sih cewek cowoknya gitu banyak? Jujur berasa. Oh, masih banyak cowok sih. Mayoritas cewek. Namun ya kalau cewek, ya laki. Kalau kumpulannya banyaknya cewek. Kalau secara terdaftar rata-rata masih cowok. Beda dikit ya. Iya. Walaupun STM tapi cewek yang paling aktif ini. Gimana ini? Sedikit agak aneh. Tapi kan kadang perempuan gitu, cewek mah cenderung kayak agak mengurungkan diri gitu buat menonjolkan diri teh. Nah, gimana sih kalian buat mendorong mereka buat agar sama-sama aja gitu kerja rekan tim yang sama? Aku habis jawab. Boleh. Yes. Mungkin buat seorang tersebut atau cewek tersebut, individu tersebut merasa senang dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi mereka bangga buat nunjukin hasil kerja mereka. Mau laki-laki atau mau perempuan, kalau mereka gak bangga, gak pede sama yang apa mereka kerjain, pasti bakal agak sulit buat mereka ngungkapin ke orang lain. Tapi kalau pede aja. Diolah heula lah bahasana. Diolah heula, dialah heula hatena. Karena perempuan secara psikologis ya dominan menggunakan perasaan dibanding laki-laki ya. Menggunakan logikanya. Jadi lebih menggunakan keperasaannya ya. Kita harus mengetahui situasi dan kondisinya. Ripuh. Untuk kalian sendiri
sekarang kan udah bisa dibilang ketua ataupun wakil ya, udah bisa dibilang jadi pemimpin gitu tah, mau dari menjadi pemimpin organisasi ataupun memimpin teman-teman perwakilan siswa-siswi SMK 1 Sumedang gitu. Ketika kalian udah kepilih jadi pemimpin, masih ada nggak sih kayak hal-hal yang pengen kalian pelajari, pengen kalian perdalam gitu tak ilmunya? Itu dari segi menjadi seorang pemimpin atau apapun lah gitu. Jujur masih banyak sih dalam hal memimpin juga kita masih awam lah. Kita bahkan belum masih sangat kurang. belum apa-apa gitu. Belum masuk ke tahap awal juga belum kayaknya ya. Masih banyak kekurangan lah. Dan mungkin kalau kita berpatok kayak kita nyari apa sih yang kurang dari kita. Iya. Kalau kita sengaja mungkin sulit ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu kita tuh insya Allah bakal nemuin, oh ini nih yang kurang dari kita. Pas ngerjain sesuatu, oh kita tuh kurang ini, jadi kita tuh harus ini di next event atau di next proker. Nah itulah gunanya pengalaman. Evaluasi ke diri sendiri lagi juga. Evaluasi buat diri sendiri lagi. Kalian punya mentor gitu dalam kayak, kan tadi inspirasinya mamah nih misalkan. Mama. Kalian suka sharing atau cerita ke mama atau ke siapa gitu sebagai mentor atau bimbingan kalian? Kalau abdi mah ya jujur gaduh mentor. Saya juga tidak. Cerita-cerita kita jarang ya, gak tahu. Jadi dari saya mah lebih suka mendengarkan nih. Dia mah emang jarang bicara. Sekalian bicara nyelekit gitu. Tapi logika benar gitu ya. Tapi bener kan? Bicaranya saya teh bener, logika masuk akal gitu. Istilahnya gimana? Kalau mendingan dari teman-teman gitu sama-sama cerita bareng. Kalau saya sih tergantung topik yang mau kita bicarakan ya. Kalau misalkan kita bicara tentang pelajaran sekolah atau apa, lebih enak sama teman, karena mungkin teman lebih ngerti dari kita, dan mungkin teman ngerti apa sih yang kita rasain di situasi ini. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong kayak kepemimpinan atau enggak, kalau mentor saya gak punya. Mentor hidup ya. Mentor hidup sih mama saya. Sebenarnya sih mama saya tuh lebih ke patokan saya untuk hidup. Jadi kalau mungkin kita berarti disaring terus buat diri kita, disaring buat diri berarti kita. Kebanyakan kita mah bukan mentor orang secara berbicara ya. Jadi kita mah lebih ke ngeliatin oh kieu. Jadi diterapkan di kehidupan kita. Mementori diri sendiri. Nah, iya. Mandiri. Lebih ke melihat mungkin ya. Bukan mandi sendiri ya. bukan mandiri. Ada nggak sih ya satu hal kayak tips buat teman-teman semua nih, buat teman-teman untuk jadi seorang pemimpin gitu. Untuk jadi seorang pemimpin. Tipsnya nih dari kalian, dari pengalaman kalian sok. Beri jaya Abila. Silakan. Kalau abinya untuk diri sendiri dulu nih. Untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri sok, dari kalian yang pengen belajar memimpin atau pengen mau dan bahkan harus, karena seorang manusia itu harus bisa memimpin diri sendiri minimal. Kalian kenali dulu diri sendiri kalian. Kenali diri kita. Mau dibawa kemana sih diri kita teh? Bisanya apa? Jangan kita nggak bisa itu misalkan, tapi kita pengennya itu. Kecuali kalau emang kalian punya keinginan yang benar-benar kuat, sok lakukan. Insya Allah lah proses mah tidak bakal mengkhianati hasil. Dan kalau kalian nggak berani memulai, kapan? Sanjay? Ya lancar. Oh, Acan. Sing panjang. Tadi masih untuk diri sendiri. Iya, untuk diri. Nah, kalau untuk ke orang lain, ya. pahami dulu perasaan orang lain. Paham. Mengerti dulu perasaan orang lain. Biar jadi pas memimpin kita tuh enak gitu. Jadi teu sakumaha aing nih, teu kumaha aing gitu lah. Karena apa namanya teh? Mengerti diri orang lain juga sangat penting. Balik lagi ke tadi, belajarlah memahami orang lain, jangan hanya ingin dipahami oleh orang lain. Iya sih. Udah.
Jaya. Beralih ya. Jaya. Bising kapotong deh. Tips menjadi pemimpin ya. Mungkin coba tipsnya dicoba. Ya kita gak bakalan tahu ya kalau menjadi pemimpin itu gimana-gimananya, soalnya setiap orang pasti memiliki cara memimpin yang beda. Jadi kembali lagi seperti kata Ihsan, pahami dulu diri sendiri. Pimpinlah diri sendiri dulu menjadi baik gitu. Sudah dapat menganalisis tentang diri sendiri. Wah, kurang melakukan kudu kumaha ieu selanjutnya. Tak udah gitu mungkin bisa mulai mengajak ke orang lain untuk ke arah yang lebih baik lah intinya. Dan kalau misalkan kita udah mengerti diri sendiri, tapi kayaknya kita gak bakal bisa mengerti diri sendiri kita 100%. Pasti ada yang kurang lah. Dan mungkin kita gak mau ngeiyain kalau diri kita tuh begitu. Nah, pasti ada sih yang kayak gitu. Dan kalau kita tahu diri kita sendiri, tahu orang lain, kita bisa narik kesimpulan gimana sih kita, gimana sih antara aku dan kamu teh enaknya. Iya. Iya. Itu betul pentingnya pengalaman ya. Jadi banyak referensi untuk kita melakukan suatu hal ketika kita mengalami masalah gitu. Tapi selain saring buat diri sendiri juga kalian nampung kritik gak sih, kayak kritikan dari orang-orang kayak tentu sih tampung sih gitu, nampung gitu misalkan. Tentu sih, soalnya orang mah aja zaman teh kalem geuning santuikeun. Kalau hidup terlalu serius kayak bosen gitu. Tapi kalau hidup terlalu banyak bercanda nggak bakal benar. Oke. Benar. Jadi antara serius dan fun itu harus balance itu. Karena kita lihat deh di Jepang, di negara Jepang. Kalau kita lihat fasilitas untuk healingnya itu banyak gitu. Banyak kayak segar gitu kayak segar ya. Tapi ternyata di negara Jepang tuh angka bunuh dirinya sangat tinggi gitu. Tidak seperti yang kita lihat. Salah satunya terlalu banyak tuntutan untuk di akademik hidupnya, tuntutan kerja. Nah itu. Tapi mungkin salah satu faktornya dari segi agama sih. Ya, dari Jepang sendiri ya. Jujur mungkin bisa cari di Google, rata-rata orang Jepang ateis, tidak punya agama. Kan kita di sini mempunyai agama gitu. Jadi Islam, punya tujuan, punya pedoman. Kan pedoman kita punya tiang ya. Kita hidup ini punya tujuan, pegangan, punya fondasi buat hidup. Jadi kan hidup itu emang tepatnya capek gitu ya. Ya gimana aja, syukurin aja. Sebenarnya kita udah diberikan nikmatan, kenapa kita mengeluh gitu? Sebenarnya kita tinggal nikmatin, tinggal jalanin, tinggal cari jalan keluarnya sendiri gitu. Nih kan hidup itu tempat capek. Kalau kita diuji pengen gak capek, ya sekarang harus capek dulu. Kalau misalkan kita sekarang lalai, nggak capek, nanti di kehidupan kedua kita bakal capek. Karena masuk neraka. Iya, kayak bakal capek. Disiksa terus-terusan. Capek. Mending ayeuna gitunya capek. Mending kena capek ayeuna tapi engke bersenang-senang. Da, kumaha ya? Karena hirup ge peurih. Gitu. Benar. Udah beberapa menit nih, udah lumayan lama. Mungkin kedua pertanyaan terakhir gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa ya. Kayak... Mau 2 jam juga gak apa-apa. Gasin. Asik. Cuman ini teh tenggorokan teh udah agak kering. Agak kering. Ya. Kode ya. Kode. Belum ada. Untuk ini. Aduh, Nesa Swater. Sponsor ya. Untuk keluarga kalian nih atau orang-orang di lingkungan kalian yang sehari-hari bersama kalian gitu, pas kedengar kalian kepilih jadi ketua atau wakil ketua, gimana respon mereka gitu? Apakah mereka senang banget atau khawatir kalian kelelahan atau capek? Enggak, dia hela
Jujur sih, orang tua saya senang, tapi gak senang-senang banget karena Gak seneng banget. jujur enggak, karena saya sendirinya juga biasa aja. Dan saya juga ketika mencalonkan diri sebagai ketua, jujur tentang wartos kasih mama. Aduh, Nyawa-nyawa tis teteh. iya. Jadi kaget pisan atau surprise pisan pas tahu itu. Nah, pas tahu Jaya jadi wakil ketua OSIS. Nah, jadi lagi nih nyalonkeun teh kumaha cenah. Paling kitu hungkul yang mana sih teh. Kitu hungkul biasa we. Isan nih. Kalau abi sih nya alhamdulillah gitu. Mama bangga. Bisa bikin mama bangga. Guys, iya benar. Ada sesaat. Itu sih sesaat oge soalnya aduh sombong tuh nya. Enggak lah ya. Soalnya di keluarga abi pribadi Iksan teh alhamdulillah jadi pertama kali kita nu maju di sekolah. Guys, selamat. Dan bahkan ku abi poster teh sampai dikirim ke grup keluarga besar. Masya Allah. Di pos ya mah. Keluarga besar teh. Jadi semuanya teteh suatu kebanggaan tersendiri dan kebanggaan untuk mama gitu. Menjadi support system oke bagi Isan sih. Pasti bangga pisan. Dan kalau dari teman-teman, wis san bagus. Hayang dia tuh gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang gini. San kan udah jadi ketua OSIS ya. Main jajan. Ada teh Banyak. ketawa lagi di dia gitu nya. Dan nah itu tuh yang dijadiin patokan kalau saya mau keluar kayak misalkan mau fotokopi kalau apa kan lewat gerbang kata orang-orang teh ayo keluar kata OSIS juga mau keluar Mau partai. Ketika partai. kita di sekolah teh suka mau nama-nama OSIS jadi kita asa gak enak gitu ya. Padahal OSISnya. niat kita teh bukan mau ke situ tapi arah kita kayak mau ke situ gitu ta. Jadi dimanfaatin sama orang-orang. Jadi beda situasi sama kondisinya gitu. Kita di saat itu Isan masih sebagai pelajar biasa gitu, bukan sebagai ketua OSIS karena iya, beda. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Tapi kita skill living santai. Ini acara yang mau kita hadapin kan classmate ya, Porak gitu. Untuk harapan untuk Porak ini sendiri sama kedepannya 1 tahun ke depan masa jabatan kalian apa nih? Untuk penutup kita. Yang dari dekat dulu ya, dari Porak. Oh ya. Saya sih berharap dari panitia kelas 10 kan baru pertama kali di SMK. Bismillah, semoga mereka kuat. Yang pertama kuat fisik, kuat mental, dan juga kuat menahan haus dan lapar. Tapi sih enggak sih, kalau haus dan lapar kita insya Allah adalah konsumsi. Dari Sanjaya nih. Belum. Oh, Kan tadi belum. masih panjang. Itu sabar. Aduh. Nah, kalau untuk agak jangka jauh, jangka panjang masih PKL sih. Kelas 10 tuh kayak takut gitu ngelepas. Iya, takut ngelepas itu kayak aduh, takutnya teh beda gitu. Kelas 10 yang sekarang sama kelas 10 yang nanti pas kita PKL, habis PKL gitu. Takutnya teh kayak berinteraksi sama teman-teman siswa-siswa tuh takutnya ada yang beda. Dan kita teh gak bakal bisa berhenti. Ya mungkin harapan saya dengan teman-teman OSIS semua, semoga acara classmate ieu teh jadi penghubung para siswa teh, jadi solidaritasnya meningkat, mereka bisa saling menjaga nama baik lah, jangan asa pang aingna abang orang jurusan ieu pokoknya mah urang we. Padahal kan kita masih satu sekolah sama satu tujuan juga. Ya, Satu pride lah, satu pride ya. Bahasa kerenal gitu kan. Indonesia juga berbeda-beda tapi tetap satu juga. Begitu juga SMK 1 Sumedang. Semoga acara classmate ini bisa menjadi penghubung. Amin. Dan bermanfaat bagi si anak-anak OSISnya tersendiri. Dan untuk harapan kedepannya ya 1 tahun, semoga ketika kita mengikuti organisasi OSIS ini dan teman-teman kelas 10 semua dapat kepetik ilmunya gini. Amin. Terdapat pengalaman dari benefitnya sih. Ya, benefitnya tuh ada ke merekanya tuh. Hasil gitu. Iya. Semoga terasa lah. Ya meskipun nggak terasa sekarang tapi
Semoga bermanfaat untuk mereka di lain-lain hari, waktu, dan bahkan mungkin beberapa tahun yang akan datang. Amin. Siapa tahu ada yang jadi presiden. Amin dari Nesas gitu ya. Iya, dari Nesas. Terima kasih udah bincang-bincang nih, ngobrol seru bareng Bemo di acara Bemo ini. Makasih San. Semoga puas dan kembali lagi suatu hari nanti ini. Amin. Dan Ditunggu. Mantap untuk teman-teman, terima kasih sudah bersama kami di acara Bemo kali ini. Semoga obrolan saya dengan Ihsan dan saya Sanjaya tadi bukan hanya menghibur tapi juga menginspirasi. Nilik-nilik sapangarti, hayu urang berdiskusi. Abdi Septian pamit undur diri. Semoga kita patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.